Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan mengunjungi Abu Abdullah Muhammad bin Khatib bin Isfahshan yang lahir di Syiraj pada tahun 270 Hijriah atau 882 Masehi. Beliau adalah seorang tokoh suci Persia dan berasal dari keluarga bangsawan. Setelah memperoleh pengetahuan yang luas, Ibnu Khatib berangkat ke Baghdad. Di kota ini ia bertemu dengan Al-Hallaj beserta tokoh-tokoh sufi lainnya. Setidak-tidaknya telah 6 kali ia menunaikan ibadah haji ke Mekah, dan diriwayatkan pula bahwa ia pernah berkunjung ke Mesir dan Asia Kecil. Ia telah menulis beberapa buah buku dan meninggal dunia dalam usia lanjut di kota kelahirannya pada tahun 371 Hijriah atau 982 Masehi. Kejuhudan Ibnu Khatib. Ibnu Khatib dari Parsi, berasal dari keluarga bangsawan. Ia dijuluki demikian karena ia memikul beban yang ringan, memiliki jiwa yang lapang, dan akan menghadapi masa perhitungan yang mudah. Setiap malam ia memakan tidak lebih dari 7 buah kismis sebagai pembuka puasanya. Pada satu malam pelayannya menyajikan 8 buah kismis kepadanya. Ibnu Khatib tidak menyadari hal itu dan menghabiskannya, tetapi karena tidak memperoleh kepuasan di dalam ibadahnya kepada Allah dan tidak seperti yang dialaminya setiap malam, maka dipanggilnya lah si pelayan untuk meminta keterangannya. "Aku telah memberikan 8 buah kismis kepadamu," si pelayan mengaku. "Mengapa?" tanya Ibnu Khatib. "Kulihat engkau sangat lemah dan aku merasa kasihan," jawab si pelayan. "Aku ingin agar engkau memperoleh kekuatan. Dengan berbuat demikian engkau bukanlah sahabatku tetapi musuhku," hardik Ibnu Khatib. "Jika engkau memang bersahabat denganku, niscaya engkau akan memberikan 6 buah kismis kepadaku, bukan 8 buah. Pelayan itu dipecatnya dan digantinya dengan yang baru. Ibnu Khatib mengisahkan seperti berikut ini. "Ketika masih muda, aku ingin sekali pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Ketika aku sampai di kota Baghdad, kepalaku penuh dengan kesombongan sehingga aku tidak mau menemui Junaid. Aku meneruskan perjalanan dengan membawa seutas tali dan sebuah timba. Ketika telah berada jauh di tengah padang pasir, aku merasa sangat haus. Dari jauh terlihatlah olehku sebuah telaga dan seekor rusa yang sedang minum. Begitu aku sampai di tepi telaga itu, ternyata airnya telah habis terserap bumi. Ya Allah," seruku, "apakah Abdullah lebih hina dari seekor rusa?" "Rusa itu tidak membawa tali dan timba," ku dengar sebuah jawaban. "Ia berpasrah diri kepada kami." Dengan hati gembira tali dan timba itu kubuang, kemudian kulanjutkan perjalananku. "Abdullah," ku dengar sebuah panggilan, "kami hanya mengujimu, ternyata engkau tabah. Oleh karena itu kembalilah dan minumlah air telaga itu." Aku pun balik dan kudapati air telaga itu telah penuh kembali. Aku bersuci dan meminum air telaga itu. Setelah itu aku berangkat, dan di sepanjang perjalanan ke Madinah aku tidak pernah membutuhkan air karena telah bersuci di telaga tadi. Pada hari Jumat ketika aku berada di Baghdad, aku pergi ke masjid. Junaid melihatku dan berkata kepadaku, "Seandainya dulu engkau benar-benar bersabar, niscaya air akan menyembur dari bawah kakimu." Ketika aku masih remaja, Ibnu Khatib meriwayatkan, seorang guru sufi datang mengunjungiku. Setelah melihat betapa aku sangat lapar, ia mengajakku ke rumahnya. Ketika sampai, ternyata di dapur sedang memasak daging dan baunya memenuhi seluruh ruangan. Aku merasa mual dan tidak sanggup memakannya. Sang guru sufi yang melihat keenggananku itu menjadi sangat malu. Aku sendiri pun menjadi sangat bingung, lalu aku tinggalkan santapan itu. Kemudian aku dan beberapa orang sahabatku melanjutkan perjalanan. Di Qadisiyah kami tersesat, sedang bekal kami telah habis. Beberapa hari kami masih bisa bertahan, tetapi akhirnya tidak berdaya. Penderitaan kami sedemikian beratnya sehingga kami membeli seekor anjing dengan harga yang mahal. Kemudian kami memanggang anjing itu sebagai bagianku. Kuterimalah sekerat. Ketika aku hendak memakannya, teringatlah aku peristiwa di rumah guru sufi dan makanan yang disuguhkannya kepadaku. Inilah hukuman karena telah membuat malu guru sufi. Aku berkata dalam hati, aku memohon ampun kepada Allah dan Allah menunjukkan jalan kepada kami. Ketika sampai di rumah, aku pergi meminta maaf kepada si guru sufi. Pada suatu hari aku mendengar berita bahwa di Mesir ada seorang tua dan seorang muda yang secara terus-menerus mengadakan meditasi. Maka berangkatlah aku ke Mesir, dan di negeri itu kutemukan 2 orang yang dengan kepala tertunduk menghadap ke arah kota Mekah.
Tetapi setelah 3 kali ucapan salam, mereka tetap membungkam. Demi Allah, jawablah salamku, aku berseru kepada mereka. Ibnu Habib, si pemuda, menyahut sambil mengangkat kepalanya. Dunia ini kecil, dan dari dunia yang kecil ini hanya sedikit yang masih tersisa. Dari sisa yang sedikit itu ambillah bagianmu yang sebesar-besarnya. Engkau telah membuang banyak waktu dengan mengucapkan salam kepada kami. Setelah berkata demikian, si pemuda menundukkan kepalanya kembali. Walaupun tadi aku merasa lapar dan haus, tetapi kini lapar dan haus itu tidak terasa lagi. Aku benar-benar kagum terhadap mereka. Aku tidak beranjak dari tempat itu. Sholat zuhur dan asar aku lakukan bersama mereka. Kemudian aku memohon kepada mereka, berilah aku sebuah petua. Ibnu Habib, jawab si pemuda, kami berdua adalah manusia-manusia yang berduka. Kami tidak mempunyai lidah untuk memberikan nasihat. Orang lainlah yang harus memberikan nasihat kepada orang-orang yang berduka. Aku terus bertahan di tempat itu selama 3 hari 3 malam, dan selama itu pula aku tidak makan dan tidak tidur. Apakah yang harus kukatakan agar mereka mau memberikan petuah kepadaku? Aku berkata dalam hati. Si pemuda mengangkat kepalanya dan berkata, temuilah seseorang yang jika memandangnya engkau teringat kepada Allah, dan karena terpesona kepadanya hatimu akan terjaga, yaitu seseorang yang akan memberi nasihat melalui perbuatan, bukan melalui kata-kata. Setahun lamanya aku tinggal di Bizantium. Pada suatu hari aku berjalan-jalan di padang pasir. Di sana kulihat orang ramai sedang menggotong mayat seorang rahib yang kurus kering. Kemudian mereka membakarnya, dan abunya mereka sapukan ke mata orang-orang yang buta. Sungguh ajaib, karena kekuasaan Allah, orang-orang buta itu bisa melihat kembali. Kemudian orang-orang yang menderita penyakit menelan abu itu pula, dan seketika itu juga mereka menjadi sehat kembali. Aku terheran-heran bagaimana ini mungkin bisa terjadi, karena mereka sesungguhnya menganut agama yang salah. Pada malam itu aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah yang sedang engkau lakukan? Aku bertanya. Aku telah datang demi engkau, jawab Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana keajaiban tadi bisa terjadi? Aku bertanya. Itulah hasil kesungguhan hati dan disiplin diri di dalam kesesatan, jawab Nabi. Coba bayangkan apabila hal itu dilakukan di dalam kebenaran. Anekdot mengenai diri Ibnu Habib. Ada 2 orang murid Ibnu Habib, yang seorang bernama Ahmad Tua dan yang seorang lagi bernama Ahmad Muda. Di antara kedua muridnya, Ibnu Habib lebih menyayangi Ahmad Muda. Murid-murid lain tidak setuju terhadap sikap Ibnu Habib ini. Mereka berdalih bahwa bukankah Ahmad Tua telah menjalankan lebih banyak perintah dan disiplin diri? Setelah mengetahui hal itu, Ibnu Habib ingin membuktikan kepada mereka bahwa Ahmad Muda lebih unggul dari Ahmad Tua. Pada saat itu ada seekor unta yang sedang tidur di depan pintu. Ahmad Tua, Ibnu Habib memanggil. Saya, sahut Ahmad Tua. Angkatlah unta itu ke atas loteng, perintah Ibnu Habib. Guru, kata Ahmad Tua, mana mungkin aku bisa mengangkat unta itu ke atas loteng? Cukup, kata Ibnu Habib. Kemudian dia memanggil Ahmad Muda. Ahmad Muda, panggilnya. Saya, Ahmad Muda menyahut. Angkatlah unta itu ke atas loteng. Ahmad Muda segera mengencangkan ikat pinggangnya, menggulung lengan bajunya dan berlari-lari keluar. Ahmad Muda menaruh kedua tangannya ke bawah tubuh binatang itu dan dengan sekuat tenaga mengangkatnya, namun sia-sia. Cukup, baik sekali, Ibnu Habib berseru. Kemudian berkatalah ia kepada murid-muridnya, sekarang tahulah kalian bahwa Ahmad Muda lah yang telah melakukan kewajibannya. Ia mematuhi perintah tanpa membantah. Yang dipentingkannya adalah perintahku dan tidak peduli apakah perintah itu bisa dilaksanakannya atau tidak. Sebaliknya dengan Ahmad Tua, ia hanya ingin berdalih dan membantah. Dari sikap yang terlihat kita bisa memahami keinginan di dalam hati seseorang. Seorang pengelana mengunjungi Ibnu Habib. Ia mengenakan jubah hitam, syal hitam, celana hitam dan baju hitam. Di dalam batinnya Syekh Ibnu Habib merasa cemburu. Ketika si pengelana melakukan sholat sunat 2 rakaat dan mengucapkan salam, Ibnu Habib bertanya kepadanya, mengapa engkau berpakaian serba hitam? Karena Tuhan-Tuhanku telah mati. Yang dimaksudnya adalah hawa nafsunya. Pernahkah engkau menyaksikan seseorang yang mempertahankan hawa nafsunya? Usir orang itu keluar. Ibnu Habib memberi perintah kepada murid-muridnya. Dengan kasar si pengelana diusir keluar. Kemudian Ibnu Habib memerintahkan pula, bawa dia masuk. Orang itu pun dibawa masuk. Perlakuan yang seperti itu diulang-ulang, dilakukan sampai 40 kali. Akhirnya Ibnu Habib bangkit dari tempat duduknya, mencium kepala si pengelana dan memohon maaf.
engkau memang berhak berpakaian serba hitam, kata Ibnu Habib. 40 kali murid-muridku menyakiti hatimu, tetapi engkau tetap tabah. Dari negeri yang jauh datang 2 orang sufi untuk berkunjung kepada Ibnu Habib. Karena tidak menemukan Syekh di tempatnya, maka bertanya-tanyalah mereka, di manakah kiranya Ibnu Habib berada pada saat ini? Di istana Ajud Ad-Daula, seseorang memberikan keterangan. Ada urusan apa Syekh Ibnu Habib di istana? Kedua sufi itu bertanya-tanya. Selama ini kita mengira bahwa ia adalah orang yang mulia. Kemudian mereka berkata, lebih baik kita lihat kota ini. Maka pergilah mereka ke pasar. Kemudian mereka menuju ke tempat tukang jahit untuk menambalkan jubah mereka yang robek di sebelah depannya. Tetapi ketika itu si penjahit sedang kehilangan guntingnya. Kalian mencuri gunting? Orang ramai menuduh mereka berdua dan menyerahkan mereka kepada petugas. Kedua sufi itu digiring ke istana. Potong tangan mereka. Ajud Ad-Daula memberikan perintah. Tunggu. Ibnu Habib yang ketika itu berada di istana berseru, mereka ini bukan pencuri. Maka kedua sufi itu pun dibebaskan. Kemudian Ibnu Habib berkata kepada mereka, persangkaan buruk kalian terhadap diriku memang wajar, tetapi urusanku yang sebenarnya di istana adalah untuk tujuan-tujuan seperti membebaskanmu tadi. Sejak itulah keduanya menjadi murid Ibnu Habib. Demikian kisah inspiratif hari ini, hadirin. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.